Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 16, dilanjutkan ayat 18 sampai 21 dan dilanjutkan ayat 24a. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 16, dilanjutkan ayat 18 sampai 21 dan 24a. Hari ini kita merayakan Hari Raya Santo Yusuf. Yusuf tidak banyak dibicarakan di dalam Injil. Maria dan Yesus adalah orang-orang yang berada di garis depan Injil. Namun, Hari Raya ini adalah perayaan seorang pria yang memiliki kedalaman iman dan kepercayaan kepada Tuhan yang sebagian besar dari kita mungkin tidak pernah memilikinya. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini, Yusuf baru saja mengetahui bahwa Maria hamil. Yusuf dengan jelas mengetahui bahwa dia bukanlah ayah dari anak itu. Mari kita luangkan waktu sejenak dan membayangkan percakapan Maria dengan Yusuf. Betapa menegangkannya hal itu bagi mereka berdua. Maria menyadari bahwa kisah tentang bagaimana dia hamil pasti terdengar sangat aneh. Dia pasti mengantisipasi bahwa dia akan ditinggalkan oleh Yusuf. Hal itu wajar saja, terlepas dari iman dan cintanya yang dalam kepada Tuhan. Maria pasti cemas dengan situasi itu. Namun Maria masih berusaha menyerap semuanya. Saudara dan saudari, namun Yusuf bukanlah manusia biasa. Yusuf adalah pria yang telah berjalan dengan Tuhan sepanjang hidupnya. Yusuf sangat mempercayai Tuhan, dan dia juga mempercayai Maria. Betapapun fantastis ceritanya, Yusuf adalah pria yang memiliki iman yang dalam dan hidup. Dan Yusuf memiliki kisah yang luar biasa untuk diceritakan kepada Maria. Dia juga pernah dikunjungi oleh malaikat. Malaikat itu telah memberitahu kepada dia apa yang akan terjadi untuknya dan untuk Maria. Yusuf tidak pernah mendapatkan penglihatan sebelumnya, tetapi dia telah berjalan bersama Tuhan sepanjang hidupnya, dan dia benar-benar percaya bahwa Tuhan akan membimbing dan menganugerahinya, meskipun jalan ini jauh di luar pemahaman manusia. Tuhanlah yang telah membawa Yusuf ke momen ini, dan Yusuf mempercayai Tuhan untuk menyertai dia dan Maria dalam perjalanan mereka.
Saudara dan saudari terkasih, sangat sedikit orang yang akan mempercayai dan menerima situasi yang aneh dan indah seperti itu. Baik Maria dan Yusuf melakukan perjalanan bersama, selalu percaya pada cinta dan kekuatan Tuhan mereka. Kita semua memiliki situasi atau saat-saat ketika kita bergumul, ketika kita marah, bingung, atau sedih. Ketika saat-saat ini tiba, mari kita datang kepada Maria dan Yusuf, meminta atau memohon kepada mereka untuk memberi kita bagian dari cinta, iman, dan kepercayaan mereka kepada Tuhan kita yang sangat mencintai kita. Meskipun kita mungkin tidak mengerti apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, semoga kita semua sangat percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.